Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagian dalam dari drum digital seri 75 merek Yamaha dengan tipe DD75. Penampakannya seperti ini. Ini bilangnya yang punya sudah sekitar hampir 2 tahun lebih tidak pernah dipakai, dan kemarin juga mengalami masa kebanjiran di rumah karena sekitar 3 bulan kemarin sebelum video ini dibuat, tepatnya awal Januari 2023 kemarin itu, di daerah pemilik dari ini mengalami kebanjiran. Jadi kemungkinan ada yang lembab bagian dalamnya karena bagian seleknya ini tidak bisa bekerja. Yang lainnya normal, cuma bagian seleknya tidak bisa bekerja. Itu ini memang kadang sering terjadi pada drum digital Yamaha dengan tipe DD75, karena untuk potensio yang ini, selek ini yang muter terus ini, itu sifatnya dalam bentuk soket pengkabelannya, dan ini juga bentuknya dalam bentuk soket untuk piezonya. Seingat saya tuh untuk tipe DD75 itu yang menggunakan sistem soket itu masing-masing pengkabelan dari piezonya ini menggunakan sistem soket. Terus untuk potensionya selek ini juga menggunakan sistem soket. Terus speakernya, kedua buah speaker di sini ada speakernya, itu juga menggunakan sistem soket, dan juga untuk supply baterainya juga menggunakan soket, kalau tidak salah seperti itu ya. Nanti coba kita lihat dalamnya, soalnya yang memiliki drum Yamaha tipe DD75 ini populasinya tidak terlalu banyak, meskipun enak digunakan. Karena apa? Karena kurang simple gitu. Beda dengan tipe-tipe yang lainnya, itu agak simple ya, seperti kotak-kotak gitu, bentuknya juga lebih elegan. Kalau ini kurang simple gitu aja lah. Kalau ditaruh di dalam tas juga agak gede, dan bentuknya juga tidak simetris gitu, agak miring sedikit. Mungkin ini menambah artistik dari sebuah drum elektrik yang yang tidak harus kaku kotak gitu ya. Untuk tombol-tombolnya seingat saya ini juga menggunakan sistem tombol karbon seperti halnya kalkulator gitu, atau seperti halnya remote TV. Jadi lumayan soft untuk tombol-tombolnya ini. Nanti akan kita bongkar dan kita lihat dalamnya. Karena potensio ini sistem soket yang bagian ini yang muter terus ya, rotari ini, itu memang sering korosi atau sering kendor karena sistem kerja dari drum ini kan dipukul, ya kan, dipukul.
Jadi ada potensi getaran-getaran yang membuat dia mungkin jadi kendor soketnya, bisa juga. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada faktor korosi karena sudah lama tidak pernah kepakai saat masa corona kemarin. Terus habis itu rumahnya kebanjiran. Jadi para penggemar Creativa Channel perlu diperhatikan jika Anda memiliki perangkat elektronik, jika mengalami kondisi lembab, jangan dipakai dulu. Ada baiknya dijaki dalamnya, dikeringkan dulu. Oke, langsung saja saya perlihatkan bagian belakangnya ya. Seperti ini. Ini ada tempat baterainya. Diusahakan jika melepas device ini, melepas Yamaha DD75 ini, sebisa mungkin tetap kita buka tutup baterainya. Karena apa? Karena takutnya nanti ternyata di dalamnya juga masih ada baterainya gitu. Biasanya kalau baterai terlalu lama di dalam atau nancap ke dalam sebuah device atau sebuah perangkat, itu ada kemungkinan sel-selnya ada yang rusak, mungkin ada yang korosi sampai keluar liquidnya. Jadi ada baiknya dibuka dulu. Itu syukur-syukur kalau pas tidak ada isi baterainya, itu lebih bagus. Di sini ada beberapa skrup atau baut ya, seperti ini. Seingat saya bautnya seragam kecuali baut yang paling bawah dua ini agak panjang itu. Terus untuk panelnya seperti ini ya. Langsung saja kita buka. Sebelumnya saya informasikan kita persiapkan obeng plus. Terus kita persiapkan obeng pin agak kecil untuk mengambil knopnya. Terus kita persiapkan sikat untuk membersihkan. Kita persiapkan hair dryer untuk mengeringkan. Dan kita persiapkan tempat atau wadah, ini opsional saja untuk baut sama knop. Dan jika Anda tidak memiliki obeng yang krom vanadium mengandung magnet, karena ini adalah dalam sekali, ada baiknya Anda menggunakan pencipta magnetik seperti ini. Anda bisa beli di toko teknik, mungkin ada gitu ya. Oke, ini opsional saja. Sebelum kita membongkarnya, biar tahu dalamnya juga, kita ambil knopnya terlebih dahulu ya. Mengambil knopnya harus hati-hati. Gunakan obeng pin kecil, tapi harus ditahan biar seimbang. Seperti ini, udah lepas ya. Kita taruh di wadah. Habis itu kita balik seperti ini. Langkah selanjutnya kita ambil tutup baterainya. Barangkali ada baterai yang tertinggal di dalamnya. Kalau ada baterainya kan berarti ada arus yang mengalir gitu ya. Mendingan kita buka dulu aja seperti ini. Ternyata tidak ada baterainya, jadi aman. Langsung saja kita eksekusi. Yang perlu diperhatikan adalah bagian baut-bautnya atau skrupnya. Kalau ini tidak ada hubungannya sama baut, ini adalah tempat untuk stand ya. Itu biasanya menggunakan stand snare gitu ya. Oke, kita ambil bautnya satu persatu. Ini belum ada magnetnya, kita ciptakan magnet dulu ya. Nah, seperti ini. Terus
nempel itu aja. Satu persatu, yang penting sabar dan teliti. Ini belakangan saja, sebab ini bautnya atau skrupnya agak panjang. Oke, semuanya sudah. Bagian pinggir tinggal 3 baut ya. Lumayan banyak ini bautnya. Ini baut yang 2 yang paling panjang. Posisinya berada di paling bawah ya. Oke, sekarang kita buka casingnya, tutup bagian bawah. Bautnya udah semua ya. Kita gunakan obeng min untuk mencongkel pelan-pelan saja. Ini juga ada double tap-nya, jadi perlu sedikit tarikan ya, seperti ini. Oke, langsung kita tarik ke atas seperti ini, karena ada sambungan kabel untuk baterai. Ini dilepas dulu aja ya, biar kita bisa bebas. Yang bermasalah itu bagian seleknya ini ya, ini diputar tidak ngaruh, tidak bergerak indikatornya. Kita gunakan langkah yang teringan dulu. Kita cek, ini ada soketnya ya, ini model soket ini. Kalau yang ini langsung solder, potensio yang ini langsung solder, kalau ini pakai soket.
juga sekalian, sebab ini hubungannya sama pengontrol, jadi perlu dibersihkan sekalian ya. Potensi ini sifatnya pengontrol. Yang pengontrol tuh ini sama ini nanti akan kita bongkar juga, kita bersihkan ya. Sekalian sama ini. Ini adalah piezonya, ini sama di bawah ini ada dua. Piezonya ini ada knockdownnya menggunakan karet ya. Ini jangan sampai diulik, takutnya nanti karetnya lepas jadi bantalannya bisa kendor gitu. Oke, nah seperti ini dananya. Oke, kita bersihkan menggunakan hair dryer. Kotorannya pada keluar ini. Habis itu kita lepas ini ya, kita tarik, terus kita bersihkan. Ini jika Anda memiliki kontak cleaner, Anda bisa kasih kontak cleaner. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Terus kita pasang lagi aja. Ini yang rentan, ini yang rentan, termasuk juga soket-soket ini. Kalau yang soket ini itu dikasih lem putih-putih ini ya, ini dikasih lem putih. Kalau yang ini kebetulan tidak, jadi ada potensi korosi atau ada potensi kendor gitu ya. Oke, kita pasang lagi aja. Yang ini tidak, jangan dikasih baut. Masanya tidak perlu kenceng karena baut ini dari logam dan lawannya adalah plastik, takutnya nanti justru patah itu ya. Jadi asal kenceng biasa saja, tidak perlu diputar sampai keras lah ya. Seperti ini aja. Seperti ini. Kita pasang lagi. Kalau ingin mencoba dulu juga tidak apa-apa. Sebelum kita pasang, kita balik aja ya.
biar kita bisa mencoba leluasa. Seperti ini. Yang penting kita tahu fungsinya. Yang ini adalah bagian select, yang ini adalah volume. Asal aja dipasang gitu ya. Kalau tidak dikasih baut nanti kan bisa geser kemana-mana, justru akan konslet. Nah, ini sebagai sementara aja untuk mencoba gitu ya. Langsung saja. Ini tidak dipasang, tidak apa-apa, sementara. Dalamnya seperti ini ya. Nah, seperti ini dalamnya. Ini tombol-tombolnya sebagai pengontrol. Ini potensialnya, ini CPU nya, ini adalah power amplinya, power ampli plus rangkaian power supply stabilizer. Oke, dalam kondisi seperti ini tidak ada salahnya kita coba dulu. Pasang, terus kita on kan ya. Kelihatan enggak? Nah, ini sudah seperti ini, keluar angka digit satunya. Kita putar dari belakang ya, seperti ini. Teman-teman, kita teruskan kembali videonya. Tadi kehabisan baterai dan sekarang saya ganti kamera ya. Pada waktu pengujian tadi kita ulik, ternyata dengan membersihkan bagian ininya, soketnya, itu ternyata masih nihil hasilnya. Dan sekarang tadi sudah saya cek jalur kabelnya, ternyata ada yang putus. Jadi kalau di logika ini sangat tidak mungkin ya putus, tetapi kalau kita runut dari penggunaannya, dia sering mengalami guncangan. Memang sistem kerjanya itu harus dipukul terus dan portable, sering dibawa kemana-mana, apalagi melalui masa atau kondisi waktu yang lembab, kondisi ruangan dan waktu yang lembab. Jadi menyebabkan ada beberapa ada trouble di kabel ini, mungkin ada korosi dan karena seringnya terkena guncangan, jadi lama-kelamaan ada yang putus gitu. Nanti coba akan kita ambil kabelnya dan kita potong sedikit untuk dimasukkan lagi. Tadi sudah melakukan pengecekan menggunakan buzzer sama indikator ya, indikator LED. Ternyata ada satu kabel yang putus di bagian ini putus ya. Nah, ini putus. Untuk yang lainnya normal. Nah, ini ada 3 jalur kabel ya, yang lainnya normal. Nah, ini normal. Terus yang kabel yang nomor 1 kita cek juga normal, nomor 2 kita cek juga normal, terus yang nomor 3 ini kita cek ternyata putus. Kita cek ternyata putus. Coba kita mau nggak mau harus solder turun tangan. Kita lepas ya.
pas sekalian, nanti kita gunakan solder untuk membuka jalurnya. Ini biarkan putus, tidak apa-apa. Kita lepas ya, seperti ini ya. Oke, setelah kita lepas, kita buka menggunakan atraktor. Kita ambil timahnya, kita gunakan pemegang rangkaian. Ini aja, terus kita ambil timahnya, seperti ini. Oke. Kita ambil tang potong sebentar. Ambil tang potong seperti ini, terus kita kupas kabelnya. Seperti ini. Kita pasang lagi. Seperti ini ya. Ingat, pin nomor 1 adalah yang warna merah, ditandai dengan panah seperti ini ya. Kita masukkan ya, seperti ini. Terus kita solder ya. Oke, kita cek nyambung dan tidaknya.
Tadi yang putus nomor 3 ya, tapi kita urutkan semua mulai dari 1. Oke, nomor 2, oke, tidak short dan nyambung semua. Nomor 3, oke, normal semua. Baru kita rapikan ya, kita potong. Dah selesai. Sekarang tinggal kita pasang. Oke, terus kita baut, kita scrub sekalian ya, karena sudah yakin tahu kerusakannya dan tahu penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Akhirnya solder, terus multitester, turun tangan juga. Oke, dan kameranya juga ganti tadi. Jadi akhirnya multitester, atraktor, solder, terus apa itu, kaca pembesar, tang kupas, akhirnya keluar semua. Oke, enggak apa-apa, yang penting pekerjaannya selesai gitu ya. Pekerjaannya selesai dan hasilnya maksimal. Nanti videonya disambung ya, dari kamera satu ke kamera yang lain. Ini saya berada di wilayah saya ya, wilayah pinggir pantai ini. Jadi ini agak panas suasananya, jadi saya harus mengerjakan di tempat terbuka. Kalau tidak di tempat terbuka nanti jadi keringat banyak ya. Ini juga sudah berkeringat kok, padahal mengerjakan sesuatu yang ringan. Maksudnya ringan bendanya dan kecil bendanya, tidak seperti memperbaiki truk atau mobil itu ya. Oke, selesai, kita geser. Terus kita coba. Aduh, kita tancapkan kabel adaptornya. Terus kita on kan seperti ini ya. Kita coba. Oh, langsung manjur. Langsung bisa normal. Oke. Aduh, tanpa rekayasa. Oke, ini volumenya. Oke, ini tinggal menutup nanti ya. Sekalian nanti bagian luarnya dibersihkan juga, biar yang punya atau pelanggannya itu merasa puas dengan pekerjaan kita.
Untuk memasangnya seperti tadi, jangan lupa knop-knopnya nanti dipasang, terus konektor bagian baterainya juga dipasang, dan dipastikan semuanya dalam kondisi sudah terpasang rapi, kencang dan kuat. Karena ini barang yang sifatnya portable, jadi sering dibawa-bawa. Karena sifat bendanya ini adalah dipukul, jadi sudah pasti akan ada getaran dan istilahnya diperlakukan secara dipukul, berarti ya ada hentakan ya. Jadi harus dipastikan semuanya dalam kondisi rapi dan kencang, biar tidak ada trouble di kemudian hari di saat perform di panggung. Untuk memasangnya seperti tadi, yang penting proses mengencangkan memutar skrup atau boltnya ini jangan terlalu kencang maksimal, karena lawannya ini adalah plastik. Oke, gitu dulu dari kami di Kreativa Channel bersama sahabat Aksan. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan semoga bisa bermanfaat. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.